Siapa yang menyangka bahwa untuk memahami nubuatan Alkitab, kita akan diuntungkan jika kita mempelajari kitab Mazmur. Menarik bukan? Kitab Mazmur adalah kitab yang manusiawi. Kita dapat menangis bersama para pemazmur ketika kita bersimpati dengan penderitaan dan juga rasa frustrasi mereka. Bisa juga kita dihiburkan dan dikuatkan melalui pengharapan kepada janji Tuhan yang banyak mengisi kitab Mazmur. Sama seperti bangsa Israel kuno, kita yang hidup di akhir zaman ini juga menyerukan dan merindukan penghakiman dan juga keselamatan daripada Allah. Ketika seakan-akan Tuhan diam di dalam situasi kita, curahan hati Daud dan juga nubuatan Alkitab dapat menguatkan. Jadi, mari kita pelajari dalam Mazmur, bagian 1, pelajaran Sekolah Sabat ke-8, kuartal 2, tahun 2025. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Ini merupakan pekan ke-8 dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat selama kuartal ini, di mana kita membahas simbol, gambaran, dan juga kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Sambil pemahaman kita terhadap dasar-dasar nubuatan diperdalam, semakin juga persaudaraan kita dilihat makin erat. Saya melihatnya dari tanggapan saudara-saudara sekalian yang makin lama makin personal dan juga selalu positif. Saya mau membacakan beberapa tanggapan yang saya lihat menggambarkan bahwa mereka ini sangat terbantu dan terberkati dalam pelajaran firman Tuhan. Seperti dari Carlota Kaparang, Putri Tamunu yang mengatakan, semangat terus untuk memberitakan firman Tuhan dan sehat-sehat selalu. Terima kasih atas doanya, kami sangat menghargainya. Berikutnya dari Estra Purba di Ramunia, Sumatera Utara mengatakan, saya lebih memahami sehingga waktu pelajaran menjadi sangat singkat. Puji Tuhan jika ada efisiensi waktu dalam mempelajari firman Tuhan, dan tentunya walaupun waktunya singkat, pemahaman dan juga peneguhan imannya kami doakan akan lebih dalam lagi, supaya bukan hanya efisien, tapi juga efektif. Dari Once Channel di Jemaat Pondok Ungu Permai, Bekasi, ini satu wilayah dengan saya, Shalom. Berikutnya Roslin Sunga di Lahad Datu, Sabah, Malaysia, Los Timbolinting, GMAHK peringkat 5, Sandakan, Sabah, Teddy Atau di Jemaat Puncak Kituho, Tenghilan, Sabah, Tina Uni, Simbolon Benaya, Malson Maralin, Amoreiza Bola, Afliana Mabileti di Jemaat Kalvari Lelahomi Pulau Alor, Edi Purwanto di Jakarta. Ini merupakan Makarios Chinese Church. Terima kasih untuk salamnya. Saya senang melihat ada salam-salam dari ibu kota Indonesia, Jakarta, di mana studio ini berada. Dari Michael Joe, itulah nama-nama yang mengatakan bagaimana mereka memuji Tuhan dan berterima kasih karena dapat mengikuti pelajaran yang mudah dimengerti. Berikutnya, saya akan membacakan beberapa salam yang memberi dukungan dan doa. Tadi satu saya sudah sebut dari Putri Tamunu. Berikutnya saya akan bacakan dari Fadli Pa, mengatakan, terima kasih atas pembahasan Sekolah Sabat yang begitu indah dan membantu saya. Dari Grace Mukalu mengatakan, puji Tuhan, diskusi firman Tuhan yang sangat memotivasi dan memberkati. Kiranya Tuhan terus memberkati para narasumber dan juga moderator dalam pelayanan. Indah sekali saudara kalau tahu ada orang-orang yang mendoakan kita. Jadi ini sangat menguatkan juga iman dan juga pelayanan kami-kami di sini. Dari Yance, dari Bunga Emas yang mengatakan, terima kasih kepada Pendeta Sucianto dan Pendeta Tulalesi untuk penjelasannya yang begitu baik. Doakan juga para pelayan-pelayanan Tuhan ini, semoga mereka lebih sehat dan juga efektif dalam pelayanannya. Berikutnya saya mau membacakan 2 salam yang khusus disampaikan oleh pemimpin diskusi. Saya tahu banyak sekali pemimpin diskusi Sekolah Sabat yang menyaksikan, inilah beberapa kesaksian dari mereka. Seperti dari Valen Janis, cabang Sekolah Sabat Nanas, Halmahera Timur,
Maluku Utara yang mengatakan, program seperti ini sangat membantu saya untuk memahami maksud Tuhan, karena secara pribadi saya tidak merasa terpuaskan ketika berdiskusi di Sabat pagi karena keterbatasan waktu. Dan program seperti ini sangat membantu saya untuk mempersiapkan materi-materi diskusi. Saya rasa pendapat ini juga bisa diaminkan oleh banyak orang, termasuk saya sendiri yang sepertinya kurang puas dalam diskusi Sekolah Sabat pagi. Jadi dengan mengikuti program ini, diskusinya bisa lebih terarah dan juga memanfaatkan waktu secara maksimal. Berikutnya, dari pemimpin diskusi berikutnya, Yanti Gaola mengatakan, terima kasih atas diskusi Sekolah Sabat yang dibawakan. Dapat membuka atau mendapatkan wawasan saya untuk memimpin diskusi Sekolah Sabat. Semoga ini menjadi semangat bagi kita sekalian. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan saudara untuk like video ini dan subscribe ke channel YouTube dari Gereja Advent Indonesia Barat. Nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi untuk program-program apakah Sekolah Sabat atau program lainnya yang tentunya baik untuk kita konsumsi bersama. Dan jika bersedia, mari kita bagikan video ini kepada sanak saudara maupun kerabat Anda. Layanan doa tersedia pada nomor di bawah ini. Silakan difoto atau disimpan langsung nomornya ke perangkat Anda untuk permintaan doa maupun pertanyaan Alkitabiah dari pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat ini atau dari pelajaran Alkitab lainnya yang Anda dalami. Tanpa menunda-nunda, mari kita berdiskusi bersama. Bersama kita di studio Uni Indonesia Kawasan Barat telah hadir dua narasumber, Bapak Hisar Simalango sebagai Auditor Internal Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Leonard Mamento, Direktur Rumah Tangga dan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Bapak-Bapak sekalian, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat untuk membahas pelajaran ke-8 dalam Mazmur bagian 1. Ini sudah lewat dari half point, sudah pelajaran 8. Jadi mari kita kembali dalami mengenai nubuatan ini dan juga kita akan simpulkan bersama-sama di pelajaran ke-12 dan juga pelajaran 13. Sebelumnya saya mau berbincang-bincang dengan Bapak-Bapak sekalian. Kira-kira dalam pengalaman, ini melihat ke zaman dulu ya, ketika mulai belajar nubuatan, kapan momen akhirnya bisa, oh ternyata nubuatan bisa saya mudah mengerti ketika saya apa, begitu. Saya boleh mulai dari Bapak Hisar Simalango terlebih dahulu. Ya, ketika kita mulai itu belajar, namun belajar itu waktu kita di bangku kuliah itu tidak ada apa-apanya, itu masih mulai ya. Tapi ketika kita semakin mendalami belajar akan firman Tuhan melalui sekolah sahabat yang diberikan oleh Tuhan, anggota Gereja Masihat Merah ke-7, itu semakin dalam di dalam kehidupan kita dan kita merasakan bahwa nubuatan itu sangat penting dan kita dapat memahaminya dengan baik. Betul, jadi jangan bosan-bosan ketika topik Sekolah Sabat kan pasti akan berulang dalam berapa kali setelah berapa tahun begitu ya. Tapi ini semua demi pemahaman kita karena pengalaman hidup kita berbeda-beda tentunya dari tahun ke tahun. Terima kasih Pak Simalango. Kalau Pendeta Leonard Mamento bagaimana? Apakah waktu di bangku perkuliahan belajar kependetaan atau bagaimana? Jadi mendengar kata nubuatan dan pelajar nubuatan kan karena memang dari kecil di Advent ya. Betul. Sudah mendengar. Ya. Tetapi itu baru mendengar. Oke. Setelah di bangku kuliah belajar, ya akhirnya mulai mengenal, memahami sedikit demi sedikit. Tetapi itu tidaklah cukup. Nah betul apa yang dikatakan Pak Simalango tadi, kita harus terus belajar soal nubuatan itu. Kata orang itu sulit. Ya memang kalau kita hanya melihat sepintas itu memang sulit. Tapi harus memang belajar karena nubuatan itu keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nubuatan inilah, nubuatan itulah. Tetapi yang lebih dalam daripada itu adalah bagaimana kita menghidupkan di dalam kehidupan kita nubuatan dari awal yang mengarahkan kita sampai kepada klimaks ketika Yesus datang kali yang kedua. Betul. Itu. Jadi lebih menyenangkan kalau kita lakukan hal-hal yang sulit ini bersama-sama. Betul. Jadi saya mau kasih semangat kepada para pemirsa sekalian untuk terus mempelajari bersama-sama dengan kami dan juga dengan umat-umat Tuhan yang lain. Saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-8 dengan judul Dalam Mazmur bagian 1.
Terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Saya minta kesediaan dari Pendeta Leonard Mamento untuk membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mau menyampaikan permohonan kami khususnya. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami ketika kami belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami memahami dengan baik dan benar, dan kami boleh menghidupkan dalam kehidupan kami, dan sekaligus kami boleh membagikan kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran ke-8, mari kita jernihkan dulu beberapa pertanyaan yang masih mengalutkan pikiran dari para pemirsa kita. Ada 2 yang akan kita singgung kali ini. Pertama, saya akan pergi ke Bapak Hisar Simalango untuk membahas pertanyaan dari Lis Dayani. Ini pertanyaan yang menarik, Bapak Simalango, dikatakan, mengapa Allah menempatkan manusia di planet bumi, padahal di planet bumi ada Lucifer dan kawan-kawannya. Akhirnya resikonya besar, manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa manusia tidak ditempatkan di planet yang lain? Silakan tanggapannya. Baik, manusia itu memang ditempatkan di bumi ini. Dan ketika penciptaan bumi diciptakan, manusia itu ditempatkan di sini. Lucifer bukan tidak mengambil di planet-planet yang lain. Namun dia juga pergi ke planet yang lain untuk menggoda sebenarnya yang lain. Tetapi dunia ini, bukan Lucifer itu ditempatkan ke dunia ini. Lucifer sendiri yang mengambil tempat ke dunia ini. Oleh karena manusia yang diciptakan itu, dia mengambil bagian di sana. Kenapa? Karena dia berpikir, kok saya tidak diikutkan yang menciptakan manusia. Itulah sebabnya Lucifer ingin menggoda manusia itu, sehingga manusia itu jatuh. Jadi bukan oleh karena Lucifer ada di sini, manusia ditempatkan. Karena manusia itu memang tempatnya di sini. Tuhan menciptakan manusia itu untuk di dunia ini, sehingga Lucifer ingin menjatuhkan manusia itu. Iya, apalagi manusia diciptakan berdasarkan gambar Allah. Iya. Dan yang menjadi musuh dari Lucifer yang mau dia jatuhkan sebenarnya adalah Allah tersebut. Betul. Jadi di mana ada gambarannya pasti dia akan ada di situ ya. Mau di bumi atau di planet lain ya Pak. Terima kasih sekali untuk tanggapannya. Kita beralih ke pertanyaan dari saudara Karmel Sihotan. Ini pertanyaan dari hati Pendeta Leo, kalau boleh saya lihat. Beliau merasa seperti semakin beliau belajar nubuatan, semakin melihat bahwa keadaan kerohaniannya jauh dari ideal sebenarnya. Dan akhirnya menanyakan, apakah ini tandanya Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan saya? Apakah nanti pintu kasihan tertutup, sayalah yang akhirnya di luar dari gerbang tersebut? Kira-kira bagaimana kita mau menyemangati beliau? Baik, Saudara Karmel Sihotang. Ya. Perasaan saudara juga dirasakan oleh banyak orang termasuk saya. Ketika mempelajari nubuatan. Apalagi ketika kita tidak memahami, lalu ketika kita mempelajari nubuatan-nubuatan yang mengarah kepada klimaks dunia ini, ada yang selamat dan tidak selamat, itu mengganggu perasaan. Namun jangan khawatir, jangan khawatir. Saya mau anjurkan berdoa, 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 dan berdoa. Minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus agar supaya kita tidak hanya memahami nubuatan, tapi benar-benar kita hidup di dalamnya. Ya, kita hidup di dalamnya dan kita menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Nah, oleh sebab itu anjuran saya yang berikut adalah pelajaran pada Sabat ini dipelajari baik-baik, direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ada panggilan dalam pelajaran. Nanti kita lihat sebentar panggilan apa yang Tuhan maksudkan bagi kita. Betul. Kabar baiknya jawaban dari pertanyaan Saudara Karmel Sihotang dan juga pertanyaan kita semua sebenarnya akan lebih lengkap lagi dijawab di pelajaran kali ini. Jadi tepat sekali timingnya dan saya rasa itu adalah satu langkah awal
di mana Roh Kudus bekerja di dalam hatinya begitu. Kalau tidak bekerja, pertanyaan ini saya rasa tidak akan keluar ataupun direnungkan. Jadi kabar baiknya juga bahwa mulai dari pelajaran ke-8 ini saya akan masuk ke dalam topik pelajaran kita. Kita akan cukup melihat tentang simbol dan juga kiasan karena dasar-dasarnya sudah kita rangkumkan di pelajaran pekan lalu. Dan mulai pelajaran pekan ini kita akan melihat bagaimana nubuatan itu bisa lebih hidup lagi, alias menjadi pengalaman dari kehidupan beberapa orang. Di pekan ini kita akan melihat bagaimana Daud mengerti nubuatan karena pengalaman hidupnya. Dan mungkin orang tidak berpikir gitu ya, belajar nubuatan kita harus baca Mazmur, kayak nggak nyambung begitu ya. Tapi ternyata nyambung dan inilah yang akan kita bahas. Kita akan mulai Pak Hisar Simalango mengulangi apa yang kita pelajari pekan lalu mengenai bait suci. Bagaimana kita bisa melihat Allah ataupun Yesus yang merupakan gambaran Allah di dalam bait suci. Karena kalau kita baca buku Mazmur, sepertinya kesukaan Raja Daud dalam masa suka dukanya, beliau selalu mengarahkan pandangannya ke bait suci. Jadi ada sesuatu di bait suci yang Daud lihat. Boleh tolong dijelaskan? Baik, kalau kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan oleh darah domba. Ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang olehnya roh kekal telah mempersembahkan dirinya. Jadi bait suci itu adalah blueprint yang datangnya daripada Tuhan, di mana melambangkan imam besar yang dikerjakan oleh Harun dan keturunannya pada waktu itu. Setelah bait suci itu, setelah Kristus, dirinya adalah satu-satunya yang tidak akan ada lagi korban sesudah itu kecuali melalui Kristus. Itulah sebabnya ada sesuatu yang harus kita ambil pengalaman di dalamnya. Ketika Kristus mati, maka kehidupan kita sudah benar-benar disucikan dan kita benar-benar ada bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, aku berdiri bersama-sama dengan Musa. Betul. Jadi dengan kata lain, Daud dalam suka dan juga dukanya, dia mengalami pengalaman bersama Tuhan lebih dekat ketika dia datang menyembah kepada Tuhan di bait suci. Dan itu sudah menjelaskan kepada kita kaitan dari nubuatan-nubuatan yang ada di Wahyu dengan Mazmur, karena kedua kitab ini banyak menyinggung mengenai bait suci. Yang satu bait suci dalam bentuk surgawi dan juga nubuatan, tapi yang di Mazmur itu bait suci yang ada di dunia dan juga pengalaman Daud dengan bait suci tersebut. Saya mau mengarahkan pandangan para pemirsa ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Sebenarnya itu sudah sedikit terjawab juga. Mengapa Mazmur sering merujuk ke bait suci? Apakah yang dapat kita pelajari dari cinta Daud terhadap bait suci? Mengapa kita, bahkan sebagai orang yang ditebus, membutuhkan pengantaraan Kristus bagi kita di surga? Waktu Daud hidup, Kristus belum ada. Tapi konsep mengenai pendamaian, penghakiman, keamanan, dan juga pujian yang terdapat dalam Mazmur 122 itu bisa dimengerti oleh Daud. Itu merupakan kekuatan pribadi buat dia. Terima kasih sekali Bapak Hisar Simalango. Saya mau berlanjut kepada pengalaman Daud yang bisa saya lihat ada relevansinya dengan pertanyaan Saudara Karmel Sihotang dan juga pengalaman kita. Karena Daud sendiri ketika melihat dirinya najis, seperti saya ya, kita pelajari pekan lalu berkata, saya najis bibir. Akhirnya Daud bertanya dalam Mazmur 15 dan 24, siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Karena sepertinya saya alias Daud tidak layak. Jadi jawabannya seperti apa Pendeta Leo kalau kita semua tidak layak untuk berdiri di gunungnya yang kudus? Terima kasih. Saya berharap Saudara Sihotang juga mendengarkan pelajaran sekolah sahabat ini. Ini juga saya katakan adalah pertanyaan saya. Apakah saya boleh menumpang di tempat kudus Tuhan? Ya, siapa yang boleh diam di gunungnya yang kudus? Saya, saudara, kita. Nah, oleh sebab itu adalah pertanyaan yang ada di pelajaran kita ini, itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 15, Mazmur 24, kaitan dengan Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5.
bagaimana ayat-ayat ini memberikan gambaran perbedaan yang jelas siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Ya kan? Nah, mari kita koreksi diri kita. Apakah saya sudah mengarah kepada kelayakan yang Tuhan berikan kepada saya oleh karena kehidupan saya? Kembali saya mau katakan, kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan ya, tetapi kita ini diselamatkan oleh karunia Tuhan. Namun kita harus merespons seperti yang saya katakan tadi, apa respons kita kepada kasih karunia Tuhan itu kan? Ya, seperti di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15. Contoh, ya kalau saya bisa sebutkan beberapa, tidak bercela, yang adil berkata benar, ya, yang tidak menyebar fitnah dan lain-lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu pertanyaan ini kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat, jawabannya mudah, jawabannya ya, tetapi prakteknya bisa susah ya, karena kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mempraktekkan agar supaya ketika kita bertanya siapa yang boleh, kasih karunia Tuhan membolehkan saya dan membolehkan kita semua. Baik, terima kasih sekali. Jadi kita diharapkan untuk merenungkan seperti pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Pertanyaannya seperti ini, bagian mana dalam Mazmur yang menurut Anda sangat membantu atau bermakna karena mencerminkan jenis pengalaman yang telah Anda alami sendiri? Orang muda zaman sekarang, Pak Simalango, lebih suka kalau khotbah itu relevan, alias mereka melihat dirinya di dalam cerita tersebut. Kalau ceritanya itu terlalu idealis dan standarnya tinggi, akhirnya merasa makin jauh begitu ya dengan ideal tersebut. Dan itulah yang Daud rasakan. Tapi ketika kita memasangkan Wahyu dengan Mazmur, maka kita merasa, oh nubuatan itu ternyata pernah saya alami juga kok begitu ya secara tidak langsung. Jadi saya mau melanjutkan pertanyaan kita, ciri-ciri umat Allah yang bisa masuk ke Gunung Sion itu adalah mereka yang di dahinya ada nama Bapa dan Anak Domba. Ini kan gambaran yang unik dan tidak kita lihat sehari-hari begitu ya. Ini maksudnya apa dalam kacamata nubuatan? Baik, saya pikir kita perlu juga membahas dulu nama. Boleh. Nama yang di dahinya itu adalah melambangkan semua orang ada namanya. Namanya itu tergantung bagaimana kehidupannya, bagaimana karakternya. Itu adalah nama baik kita. Nama itu untuk dipanggil. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, nama Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka hukum Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 10 ayat 16 dan 17 katakan, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kalau kita menaruh hukum itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, Kristus ada dalam kehidupan kita, maka saya pikir kita akan juga jauh daripada hal-hal yang lain, dan anak domba Allah itu akan tetap ada dalam kehidupan kita, sehingga kita akan tetap berjalan di jalan Tuhan. Itulah sebabnya perlu hukum itu bukan berarti dicap, ditempelkan seperti stempel di dahi kita. Bukan begitu. Tapi itu akan kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Dia akan ditaruh di dalam hati kita. Memang awalnya hukum itu dibuat di mana? Di 2 loh batu pada bangsa Israel. Tapi setelah zaman perjanjian baru dikatakan, hukum itu ditaruh di dalam hati dan pikiran kita untuk tetap kita ingat supaya kita berjalan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jelas sekali, terima kasih Pak Simalango sudah menjelaskan bahwa nama Tuhan adalah karakternya. Kalau itu ada di dahi kita alias di pikiran kita, maka kehidupan kita juga akan mencerminkan karakter Tuhan. Dan bagaimana melakukannya? Hukum-hukumnya adalah transkrip dari karakter Tuhan. Sudah jelas sekali, tapi mungkin banyak pemirsa yang menanyakan, kok bahas hukum lagi sih begitu ya? Katanya hukum tidak menyelamatkan. Itulah yang akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Bila kita perlu dengan Tuhan, perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang. Oh ya Tuhan, ku perlu Dia sekarang. Oh mulia
bila kita perlu dengan Tuhan, perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap waktu. Perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam bila menuai pula. Bila kita perlu dengan Tuhan, perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang. Oh ya Tuhan, ku perlu Dia sekarang. Ya bila kita perlu dengan Tuhan, perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap waktu. Perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu sedih, perlu waktu sedih, perlu waktu sedih, perlu waktu sedih. Oh ya, perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu susah bila menuai pula. Bila kita perlu dengan Tuhan, perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang. Perlu Dia sekarang. Bila kita perlu dengan Tuhan, perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap waktu. Terima kasih masih bersama dengan kita. Mari kita lanjutkan diskusi yang seru tadi. Kita bahas bahwa Daud menyukai bait suci karena di dalam bait suci dia menemukan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang seperti apa? Hadirat Tuhan yang Maha Kasih, yang memberikan dia pengharapan walaupun dia sadar hidupnya jauh dari yang dia tahu Tuhan kehendaki. Dari mana kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Wahyu mengatakan bahwa umat-umatnya itu memiliki nama Tuhan di dahinya, alias orang-orang yang memiliki karakternya. Dan bagaimana menghidupkan karakter tersebut? Ada jelas ditulis di dalam hukum-hukumnya. Maka mari kita lanjutkan yang terakhir tadi. Kalau memang Tuhan menyelamatkan kita atas kasih karunia yang harus kita imani, kenapa muncul lagi nih hukum-hukum Tuhan ini lagi yang menurut beberapa orang membuat kehidupan Kristen itu seperti terbebani. Yang penting kan kita kasih satu sama lain karena Allah itu kasih, ya kan? Jadi apa pentingnya hukum Tuhan harus masuk dalam pemahaman kita mengenai bait suci dan nubuatan? Oke. Kalau kita lihat dari sisi itu, bahwa memang ya kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Tidak ada yang lain. Hanya karena kasih karunia. Tetapi apa fungsi daripada hukum itu? Kenapa harus masih ditekan-tekankan atau boleh dikatakan kenapa harus masih kita lakukan? Turuti. Jangan lupa apa fungsi daripada hukum itu. Contoh, kalau saya kasihkan contoh gambaran. Di dalam setiap lini kehidupan manusia ada aturan. Di dalam rumah tangga ada aturan. Ya, di dunia pemerintahan banyak aturan dan lain sebagainya. Apa manfaatnya? Coba kita bayangkan, saudara-saudara yang sering di dalam perjalanan. Coba bayangkan kalau tidak ada lampu stopan di jalan. Apa yang terjadi? Kacau. Ya, kalau tidak ada yang mengatur, kacau. Kacau. Nah, demikian juga dengan hubungan antar sesama, ya. Kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya, ya kan, bebas saja. Namun sebenarnya
pertanyaan ini mengarah kepada gampang-gampang aja lah, cari yang enak-enak aja kan, seperti tadi pertanyaan. Yang penting iman kan? Ya iman. Namun kita melihat ayat yang dituliskan di sini menyebutkan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perhatikan kalimat berikut. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat kalau memang kita lakukan dengan kasih, bukan karena terpaksa, ya, bukan karena terpaksa atau bukan karena mengharapkan sesuatu, tapi didasarkan atas kasih. Oleh sebab itu, ayat yang sangat familiar bagi kita adalah Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi kehendakku, kamu akan menuruti perintahku. Wah, luar biasa. Jadi kita melakukan atau kita menurut hukum bukan supaya kita selamat, tetapi kita menurutnya oleh karena kita sudah selamat. Respons kasih kita kepada Tuhan, saya akan melakukannya untuk agar supaya hubungan dengan Tuhan tetap terjaga. Ya kan? Kasih kepada Allah Dan kasih kepada dan kasih kepada manusia kan. 4 yang pertama kan kasih kepada Allah. 4 yang kedua kasih kita kepada manusia. Bukti kita mengasihi adalah apa yang kita lakukan. Betul, makanya tidak bisa dipisahkan kasih dan juga hukum. Dan itu sebenarnya adalah inti dari pelajaran sekolah sahabat kita yang triwulan yang lalu, begitu ya. Kalau mungkin sudah lupa, boleh juga dibaca-baca lagi di waktu-waktu senggangnya. Dari Bapak Simalango sendiri, adakah tambahan mengenai tadi Pendeta Leo sebut aturan? Wah, sebagai auditor itu peraturannya harus dijaga gitu kan ya. Ada juga yang berkenaan dari kehidupan Pak Simalango atau di bait suci di mana kita melihat hukum. Boleh ditambahkan Pendeta? Baik, yang walaupun hukum itu bukan menyelamatkan. Iya. Tetapi tadi sudah disampaikan apa buktinya bahwa saya diselamatkan? Saya harus turut aturan. Apa buktinya saya melakukan sesuatu di dalam pekerjaan itu? Ya kalau di auditor itu ya, kalau dia tidak balance, kalau tidak benar dilakukan sesuai dengan aturan yang dibuat, maka kacau lah semuanya. Ya kacau lah semuanya. Itu akan terjadi kekacauan. Dia tidak akan kelihatan bagaimana pengeluarannya, bagaimana ininya. Itu semua akan bisa terlaksana. Itu semua, tapi bukan berarti itu untuk menyelamatkan, bukan. Dia hanya mengarahkan bagaimana melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, sehingga dia akan terarah dengan baik. Bukti bahwa saya melakukan pekerjaan itu kelihatan di dalam aturan yang telah dilaksanakan itu. Betul. Terima kasih untuk tambahannya. Ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya yang akan kita bahas. Kalau tadi kita sudah lihat karakter dari umat yang kudus. Sekarang kita mau membahas kepada tindak tanduk umat yang kudus itu, apa yang bisa kita lihat dari pengalaman ataupun praktik-praktik kehidupannya sehari-hari. Ini mau saya ambil dari pelajaran hari Rabu di Wahyu 14 dan kita akan korelasikan dengan Mazmur 5 karena Daud juga menyebut ada kategori orang-orang yang sudah ditebus. Nah itu Mazmur 5 mengatakan orang-orang ini seperti apa dia, Bapak Simalango, silakan. Baik, kita melihat kalau di Mazmur 5 itu dikatakan bukan berarti Tuhan berkenan kepada orang-orang yang apa? Orang-orang membiarkan dosa itu begitu saja. Tetapi Tuhan juga akan tetap membuat orang-orang fasik akan ada waktu penghakiman di mana mereka akan akan dihakimi, di mana mereka akan diadakan penghukuman. Namun dikatakan bahwa dia yang tadinya ketika Yesus ada datang di atas dunia ini, maka dikatakan bahwa orang-orang yang akan diam bersama Tuhan adalah yang 144.000. 144.000 bukanlah sesuatu angka yang pasti, tetapi itu adalah lambang di mana dikatakan orang-orang yang 144.000 itu adalah orang yang bertahan dalam iman mereka kepada Yesus, orang yang terkemuka duduk bersama-sama dengan Yesus, orang yang paling berserah dan setia di sepanjang zaman. Setiap orang yang percaya dan memiliki iman, kasih dan pelayanan penuh
penyerahan dan pengabdian. Kalau kita baca di dalam Wahyu 14 ayat yang keempat, dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tercemar dengan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan di sini kalau kita baca di dalam Wahyu 17 ayat 1, ada perempuan yang dikatakan yang cabul atau perempuan pezina. Perempuan pezina itu adalah artinya di mana dia adalah murtad yang begitu besar. Dia adalah perempuan yang tidak lagi perawan. Perempuan di situ adalah di mana melambangkan Babel, kekacauan itu. Di mana perempuan itu dilambangkan di situ, perempuan yang berzina itu adalah orang-orang yang hanya memiliki kesenangan, kesatuan, persamaan. Kristen itu disatukan, seperti yang kita dengar pada zaman sekarang ini. Kesatuan itu bukanlah agama yang benar. Agama yang benarnya bagaimana kita benar-benar memiliki doktrin yang berasal daripada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan perempuan-perempuan. Ada perempuan di situ, perempuan yang dikatakan pengantin perempuan. Pengantin perempuan itu adalah yang tunduk kepada Kristus. Tetapi pelacur itu adalah yang tunduk kepada iblis. Di mana mereka akan mengalami kematian, akan mengalami sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka nanti tiba pada waktu penghakiman. Namun dikatakan orang yang mengikut Kristus adalah memiliki hidup yang kekal. Dikatakan juga begitu nama Tuhan itu tertulis di dalam hati kita. Wahyu 14 itu adalah bagaimana kita menyampaikan kabar keselamatan ini kepada orang lain. Kita tidak akan pernah diam. Kita tidak akan pernah bisa ditahan oleh orang lain. Ketika firman itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menyampaikannya kepada orang lain. Itulah pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Lengkap sekali dan saya sangat mengapresiasi bagaimana Bapak Simalango mencoba untuk memasukkan simbol-simbol yang lain. Perempuan-perempuan itu akhirnya lebih mudah dimengerti sekarang ketika kita melihatnya dari kacamata bait suci maupun dari kitab Mazmur. Begitu ya. Terima kasih sekali. Kalau boleh saya simpulkan, tadi dikatakan bahwa pengalaman dan ciri khas dari umat yang sisa dalam Wahyu 14 adalah mereka yang menyembah Allah pencipta, bukan menyembah Allah yang lain begitu ya. Tidak terdapat dusta di dalam bibir mereka, beda sekali dengan orang fasik yang ditulis dalam Mazmur 5. Mereka juga memiliki suara nyaring. Nah ini mau saya sampaikan kepada Pendeta Leo untuk diberikan komen yang lebih lanjut. Menarik sekali di pelajaran hari Rabu itu ada kalimat yang tadi sebenarnya Pak Simalango sudah singgung. Begitu nama Tuhan tertulis di hati Anda, sulit untuk tetap diam. Boleh ditambahkan dan dijabarkan mengenai kalimat tersebut. Itulah yang saya sebutkan di awal tadi. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, itu kita akan bersuka kan? Nah, orang yang bersuka tidak akan tinggal diam. Dia akan menceritakan, aku loh, ini aku diberkati, aku mendapatkan ini oleh karena Tuhan, atau bisa saja oleh karena pemberian dari seseorang yang sangat berharga. Kita akan dengan sukacita, spontanitas untuk menyampaikan itu. Nah, kaitan dengan ini bahwa oleh karena Tuhan yang telah menerima kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, kita merasa sukacita. Kita tadinya berdosa, ya, sekarang kita sudah diampuni, kita diterima, kita akan ceritakan, kita diampuni loh. Saudara diampuni loh. Tuhan mau menerima kita, apapun masalah kita, kalau kita datang kepada Tuhan, wah, Tuhan akan menerima kita apa adanya. Seperti di dalam Yesaya 1 ayat 18 kan, Tuhan mengampuni. Nah, di pelajaran kita di hari Rabu ini, sungguh luar biasa. Di Mazmur pasal 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Ya kan? Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama. Apa artinya sukaria? Ekspresi. Ya kan harus ada ekspresi yang orang akan bertanya, kok katakanlah begini, kok tumben, kok tiba-tiba ada sukacita? Tuhan telah menyelamatkan saya. Oh, ini adalah kesaksian bagi mereka. Oh iya ya. Jadi kira-kira ekspresi kita dan apa yang perlu kita sampaikan kepada orang lain tentang sukacita, pengampunan dan penyelamatan Tuhan.
Amin. Ini merupakan sebuah perenungan dan mungkin juga templakan bagi kita-kita sekalian yang rasanya berat bibir untuk mengungkapkan pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Bukan doktrin yang diminta di sini, bukan juga nubuatan yang diminta untuk diberitakan, tapi pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Itu yang diminta untuk diceritakan. Semoga ini menjadi solusi krisis kesaksian di jemaat-jemaat ya Pendeta. Kadang suka hening gitu Pendeta, Pak Simalango ketika diminta kesaksian gitu. Semoga ini menjadi pemicu. Pertanyaan terakhir, kita akan melihat pengalaman Raja Daud sendiri. Raja Daud mengerti, dia hidupnya sama dengan kita, begitu ya. Sangat bergumul dalam kekudusan, karena dia tahu orang-orang pilihan Tuhan itu adalah orang yang kudus. Jadi bagaimana kita dapat mengabarkan keselamatan pengalaman ini kepada orang lain kalau kita juga minim pengalaman? Jadi ajakan dari Daud bagi kita apa, Pendeta Leon? Oke, kalau juga saya tidak merasakan bahwa saya diselamatkan, bagaimana saya mau menyampaikan kabar keselamatan kepada orang? Saya harus alami dulu, terlebih dahulu. Seperti saudari Ivy juga sudah sampaikan tadi pengalaman Yesaya kan. Wah, Tuhan, aku ini adalah orang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Namun mataku telah melihat apa? Kemuliaan-Mu. Dia akui bahwa dia ini adalah orang berdosa. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, akhirnya kan Tuhan memberikan pernyataan, dosamu sudah diampuni. Ya kan? Aku telah memberikan ya, bibirmu sudah disucikan. Sukacitanya penerimaan itu akhirnya ya saya katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pertanyaan itu kepada kita juga, siapakah yang akan kuutus? Mungkin kita tidak mau pergi karena kita juga belum merasa diselamatkan. Perlu diselamatkan dulu. Nah, datang kepada pengalaman Daud, wah menarik ini. Di pasal 51 ini adalah menceritakan tentang bagaimana templakan kepada Daud oleh Nabi Nathan, dan akhirnya dia akui itu. Aku ini berdosa. Oh, memang aku berdosa. Sehingga karena perasaan berdosa ini dia mohon kepada Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 51 ya, saudara-saudara bisa baca secara keseluruhan. Oh, dia mau menggambarkan, Tuhan kasihanilah aku. Bersihkanlah aku. Sucikanlah aku. Basuhlah aku. Jadi di sini Daud itu memang mengungkapkan perasaan rasa bersalahnya itu. Dan ia memohon agar supaya Tuhan mengampuni, dan memang betul-betul mengampuni. Ya, ada 4 kata yang disebutkan tadi ya. Dia mau agar supaya memang dia bersih, layak di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara Siotang ini cocok sekali dengan saudara dan saya tentunya ya. Kita harus datang kepada Tuhan, dan ketika kita merasa bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, menggambarkan ada satu atau kalimat dalam pelajaran yang saya ingin baca, dipanggil ke dalam hadirat Tuhan, akan dikirim keluar. Ini aku, utuslah aku. Ya, jadi oleh sebab itu, ditekankan lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang pekabaran 3 malaikat. Pak Siwatang sudah sebutkan tadi. Kita semua, Pak Simalango, ya sorry. Kita semua dipanggil untuk menjadi murid. Artinya ketika kita sudah diterima menjadi murid, layak di hadapan Tuhan, maka kita akan memberitakan pekabaran 3 malaikat, bukan kan? Injil kekal itu dengan tujuan untuk memanggil semua orang, mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kita harus sampaikan kabar itu, bahwa Yesus akan segera datang, supaya orang yang tak sesuai dengan subjudulnya mengajarkan jalan Tuhan kepada pelanggar yang diampuni. Pelajaran hari Rabu tadi kan, diterima dan diampuni. Ya, itu dia pelajaran. Mengingatkan saya kepada Markus 3 ayat 14. Bahasa Indonesia saya kurang tahu, tapi bahasa Inggrisnya Jesus memilih 12 murid. Pertama, to be with him, untuk bersama-sama dengan dia, and to send them out to preach. Baru akan dikirim untuk mengabarkan apa yang telah
dipelajari. Jadi penting itu pertama to be with him dulu, baru untuk preach. Sama seperti Yesaya, ya kan? Karena dia sudah melihat kemuliaan Allah, maka dia siap untuk diutus. 1 Petrus 2 ayat 9. Apa itu? Kamu adalah bangsa yang terpilih, Imamat imamat yang yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Ia telah lakukan bagi kita, memanggil kita keluar dari kegelapan, datang kepada terangnya yang ajaib. Tadinya kita berdosa, kita sekarang terang, memberitakan perbuatan ajaib. Yes. Terakhir dari Pak Simalango, kalau ada tambahan, kalau boleh Pak Simalango mengenai bagaimana Daud memegang kuat akan janji Tuhan bahwa suatu saat ada kemenangan. Kan kita belajar nubuatan juga untuk pengharapan, janji bahwa Tuhan akan datang kembali. Jadi apa peran janji Tuhan di sini? Baik. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 51 itu dikatakan, bukan korban, kita hubungkan dengan ayat suci, bukan korban yang ku kehendaki, korban yang terpenting adalah jiwamu yang memang benar-benar hancur oleh karena kamu melanggar hukum Allah. Sehingga kita akan benar-benar membuat hidup kita, pengalaman hati kita itu yang benar-benar datang kepada Tuhan harus dibalanskan, ya. Tidak hanya menerima, juga harus menyampaikan. Oleh karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menyadari bahwa kita bersalah. Kalau kita tidak merasa bersalah, berarti Roh Kudus sudah tinggalkan kita. Tetapi oleh karena kita masih merasa bersalah, kita datang kepada Tuhan, memberikan jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah perjanjian tersebut ya, antara kita dan juga Allah. Terima kasih sekali. Kita akan kembali untuk menyimpulkan dan juga memilih aplikasi untuk pekan ini. Tetaplah bersama kami. Shalom, umat-umat Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat. Gereja Masyarakat 7 Divisi Asia Pasifik Selatan mengeluarkan satu inisiatif yang disebut dengan Harvest 2025 atau penuaian 2025. Mengapa ada ini? Untuk merespons tema Gereja Advent Sedunia yang mereka sebut Global Total Member Involvement atau Global TMI, melibatkan seluruh umat, seluruh tingkat gereja ini, dari jemaat sampai general conference, untuk menjalankan misi gereja di divisi ini tahun 2025 ini. Oleh karena itu, April dan Mei adalah keterlibatan seluruh jemaat di divisi ini mengadakan KKR dengan pembicaranya para ketua jemaat. Bulan Juni dan Juli, seluruh pendeta jemaat mengadakan KKR di jemaat-jemaat di mereka untuk melibatkan seluruh umat dalam menjalankan misi ini. Lalu kemudian Agustus dan September, seluruh officers divisi, direktur departemen divisi dan uni serta lembaga-lembaga uni mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka untuk penginjilan juga. Dan Oktober serta November, seluruh officers dan direktur departemen daerah-daerah, conference dan mission serta lembaga-lembaga daerah, akademi-akademi mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka. Lalu pada bulan Desember, penuaian atau Harvest Celebrations, ada KKR Hope Channel dengan pembicara dari General Conference, disalurkan lewat Hope Channel. Poinnya, melibatkan seluruh anggota untuk menyelesaikan misi Tuhan di Uni Indonesia Kawasan Barat di Divisi Asia Pasifik Selatan melalui Harvest 2025 atau penuaian 2025 sehingga Tuhan segera datang. Tuhan memberkati keterlibatan kita. Jadi kesimpulannya, bagaimana pengalaman ataupun pemahaman nubuatan ini bisa lebih hidup lagi karena menjadi pengalaman dari kehidupan kita masing-masing. Saya boleh mulai dari Pak Simalango untuk kesimpulan dan juga aplikasinya. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa harus balance. Di dalam perjalanan kehidupan ini, tidak juga hanya menerima belajar nubuatan terus, tetapi kita harus menyampaikan kepada orang lain. Kalau dia balance, maka kerohanian kita juga akan berjalan dengan rohani yang benar-benar sehat di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya perlu kita sehat di dalam menjalani perjalanan kehidupan ini, sehingga kita benar-benar memberikan jiwa kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Itu datang dari seorang auditor, harus balance begitu ya, apa yang kita pahami dan juga yang kita praktekkan. Jangan sampai kata orang obesitas rohani begitu ya, kegemukan, banyak penyakit, tidak nyaman di gereja ya kan, orang kalau berpenyakitan maka seperti itu. Boleh ditambahkan dari Pendeta Leo? Kalau saya kesimpulannya di sini adalah secara pribadi.
saya bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan yang tadinya tidak ada pengharapan, orang berdosa, ya, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan telah menyelamatkan saya. Dan oleh karena Tuhan telah menyelamatkan saya harus menerima panggilannya untuk menyampaikan panggilan itu, tersembah rencana keselamatan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga boleh menerima akan keselamatan itu. Betul, karena dari pribadi saya juga tanpa kita memberitakan kepada orang lain, tidak ada akuntabilitas. Mungkin ini bahasa orang keuangan dan auditor juga ya. Buat apa saya berubah kalau tidak menjadi berkat buat orang lain? Harus diceritakan juga. Akhirnya itu jadi feedback kepada saya. Terima kasih sekali. Mari kita tutup kebersamaan kita dengan doa. Ada sebuah permintaan doa dari saudara Karmel Sihotang tadi untuk pergumulan kerohaniannya, terutama sambil mempelajari nubuatan. Saya rasa ini doa permintaan dari kita semua. Silakan Pak Simalango. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan masih menyertai kami untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Ampuni kami agar kami dilayakkan di hadapan Tuhan. Terima kasih oleh karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami dapat menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Tuhan, pada saat ini biarlah firman yang kami pelajari ini dapat membawa berkat dalam kehidupan kami dan menjadi pengalaman hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Berkati hamba Tuhan, Saudara Karmel Sihotang, di mana dia merasakan dia tidak layak di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus masih ada dalam hatinya. Itulah sebabnya dia merasakan bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya dia akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan bila mana dia belajar mengenai nubuatan-nubuatan. Bagaimana Tuhan akan ciptakan sesuatu di hari yang akan datang, yang akan terjadi dalam kehidupan ini, yang membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkatilah kami masing-masing di dalam kehidupan kami, dan pelajaran ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, karena jawaban doa kami pasti. Sempurnakan dengan Roh Kudus Tuhan, bukan kehendak kami kehendak menjadi, demi Yesus penebus kami. Amin. Amin. Sekaranglah waktu yang tepat untuk memberikan komen. Silakan sampaikan perenungan, pemikiran, maupun pertanyaan Anda sekarang juga. Kami akan menanggapinya melalui komen ataupun langsung dibacakan dalam video berikutnya. Saya ingin menggunakan waktu ini untuk bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran Bapak Hisar Simalango dan juga Pendeta Leonard Mamentu. Kita doakan mereka dalam keteguhan iman dan juga komitmen dalam pelayanan maupun keluarga mereka. Jika belum sempat, boleh juga like video ini sekarang, membagikannya kepada sosial media Anda, dan juga mensubscribe kepada kanal YouTube Gereja Advent Indonesia Barat. Jika ada kerinduan untuk didoakan secara khusus dan pribadi, kami mengajak saudara untuk menghubungi kami melalui chat WhatsApp layanan doa di nomor berikut ini. Pekan depan kita akan dikuatkan kembali oleh tulisan pemazmur yang berkenaan dengan kehidupan kita di akhir zaman ini yang penuh dengan penderitaan, ketidakadilan, penghakiman, pertempuran, dan lain-lain yang tentunya sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Mari tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan selalu ada pelangi sehabis hujan. Tuhan memberkati kita sekalian.